Shalom, jumpa lagi dalam channel Klavos Sukacita. Dari tempat ini saya hendak ingin membagikan kebenaran firman Tuhan bagi kita. Oleh sebab itu firman Tuhan bagi kita terdapat dalam kitab kudus perjanjian lama, yaitu kitab Nehemia pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-44. Mari kita tunduk kepala, kita bersatu di dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman. Kita berdoa. Kepada Allah yang hidup, Allah yang sebagai firman itu sendiri, kami percaya ketika kami membaca dan merenungkan kebenaran firman, Tuhan ambil alih, Tuhan tuntun, pimpin, beri hikmat bagi kami, agar dalam membaca kebenaran firman, biarlah otoritas Tuhan sendiri yang akan memberikan suatu pengertian kepada kami tentang apa arti firman bagi hidup ini. Bersabdalah bagi kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Nehemia pasal yang ke-12 ayat 44, di sana diperkatakan jaminan hidup untuk para imam dan orang-orang Lewi. Pada masa itu beberapa orang diangkat untuk mengawasi bilik-bilik perbendaharaan, bilik-bilik untuk persembahan khusus untuk hasil pertama dan untuk persembahan persepuluhan, supaya sumbangan yang menurut hukum menjadi bagian para imam dan orang-orang Lewi dikumpulkan di bilik-bilik itu sesuai dengan ladang setiap kota. Sebab Yehuda bersukacita karena para imam dan orang-orang Lewi yang bertugas. Bapak Ibu Saudara-saudari pendengar Klavos dimanapun Anda berada, dari Nehemia pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-44, maka di sana diberikan suatu tema dengan tema yang berbunyi beri persembahan yang benar. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, persembahan kita yang berkenan kepada Tuhan adalah hidup yang berkenan seperti apa yang Tuhan inginkan. Nah, itu berarti bagaimana kita hidup, apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan, ini semua harus selaras dengan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Nah, oleh sebab itu orang percaya akan mampu mempersembahkan hidupnya sebagai sebuah persembahan yang berkenan kepada Tuhan kalau ia tahu, kalau ia menyadari lewat firman Tuhan, kalau apa yang ia miliki ini adalah dari Tuhan, dan apa yang ia hidupi ini adalah sebuah anugerah dari Tuhan. Nah, oleh sebab itu sebaliknya orang percaya tidak akan bisa mempersembahkan hidupnya sebagai persembahan yang benar kalau ia sendiri tidak tahu kehendak dan rencana Tuhan atau rancangan Tuhan dalam hidup dan kehidupannya. Bapak Ibu Saudara-saudari pendengar Klavos yang diberkati Tuhan, belajar dari kisah Nehemia, umat Tuhan yang tersingkap dalam kitab Taurat Musa, sehingga mereka bersukacita mereka telah selesai membangun kembali tembok Yerusalem yang runtuh. Mereka melihat ini sebagai sebuah karya Tuhan yang luar biasa atas hidup mereka, sehingga mereka datang ke rumah Tuhan untuk mempersembahkan sebuah persembahan mereka kepada para imam dan orang Lewi. Orang-orang Lewi, mereka yang dikhususkan di rumah Tuhan, memimpin umat Tuhan untuk hidup benar kepada Allah. Nah, Bapak Ibu, kita percaya apa yang dikatakan dalam perjanjian lama ini merupakan gambaran di mana para imam dan para orang Lewi yang digambarkan sebagai Yesus Kristus di zaman Kristus sekarang ini dalam zaman perjanjian baru, di mana Kristus yang berperang untuk membawa umat lewat karya hidup, kematian, dan kebangkitannya naik ke sorga, membawa umat untuk kembali terhubung dengan Allah, hidup benar di hadapan Allah. Nah, kalau di zaman Nehemia, syukur bagi para imam dan orang-orang Lewi dari kaum Yehuda dibawa dalam bentuk memberikan sebuah persembahan. Zaman kita sekarang ini, apa persembahan kita bagi Kristus yang juga membawa kita hidup bagi Allah? Apa persembahan khusus kita, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan? Apakah dalam bentuk hidup yang seenak-enak saja? Hidup sembarangan? Apakah kita hidup malas ibadah? Apakah kita hidup dalam kesombongan? Apakah kita hidup dalam sebuah kedengkian? Kita akan pastikan
kalau kita terus memberi hidup kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga kita akan mampu memberikan persembahan yang benar untuk Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mengapa umat Tuhan sulit memberikan sebuah persembahan yang benar untuk Tuhan? Ada 3 poin yang harus kita pelajari. Yang pertama, karena ia tidak menerima firman dan memberikan firman untuk dapat bekerja dalam hidupnya. Kalau kita tidak membiarkan Tuhan bekerja dalam hidup kita, bagaimana kita dapat mengerti, bagaimana kita dapat memahami cara Tuhan berkarya dalam hidup dan kehidupan kita. Yang kedua, karena cara berpikir kita yang salah. Bukan cara berpikir seperti Kristus, tetapi cara berpikir dunia yang dipakai dalam hidup dan kehidupan kita. Makanya kita jadi egois, kita jadi sombong, kita jadi congkak untuk melihat apa yang menjadi karya Tuhan, apa yang menjadi berkat Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga, ia tidak mengalami sebuah penyingkapan firman dalam hidup dan kehidupannya. Kalau kita memahami apa yang menjadi maksud Tuhan lewat kebenaran firman, itu berarti firman itu mau tersingkap dalam hidup dan kehidupan kita. Hidup kita diberkati untuk kita juga dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari pendengar Klafos yang diberkati Tuhan, mari kita mau memberi hidup kita sebagai persembahan yang baik dan yang benar kepada Tuhan. Kalau para imam dan orang Lewi diperhatikan bangsa Yehuda dan mereka memberikan persembahan bagi mereka yang disebut sebagai para imam dan orang Lewi, maka itu berarti Kristus juga akan lebih dari itu. Ia bahkan telah mengubah hidup dan kehidupan Bapak Ibu dan saya. Dari hidup orang yang berdosa, kita menjadi orang yang benar. Nah, apa yang kita persembahkan bagi Tuhan, saya percaya Tuhan melihat setiap hati kita yang memberi dengan sukacita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan di saat ini kami belajar untuk mempersembahkan hidup dan kehidupan kami sebagai sebuah persembahan yang hidup dan yang berkenan di hadirat Allah. Kalau orang Yehuda boleh memperhatikan para imam dan orang Lewi, hamba percaya firman Tuhan di saat ini memberkati hidup dan kehidupan kami, baik kami yang menyampaikan kebenaran firman, tetapi juga mereka yang mendengarkan kebenaran firman ini. Berkenanlah Tuhan untuk memakai hidup kami, memberkati hidup kami, agar dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, kami mau terus mempersembahkan hidup kami sebagai sebuah persembahan yang hidup dan yang benar di hadirat Tuhan Allah. Ampunkan setiap salah dan dosa kami yang melawan titah-titah-Mu Tuhan, dan layakkanlah kami untuk menjadi alat kesaksian Tuhan, untuk mewartakan kebenaran firman bagi setiap orang yang kami jumpai. Hanya kepada Tuhan Allah yang menjadi juru selamat dalam hidup ini kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.